Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Munawir Sodik, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Patang GPP, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Melisa Sylvia. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Patang GPP. Selamat pagi Ibu Melisa. Selamat pagi Pak Munawir. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, bagaimana kabar Pak Munawir? Alhamdulillah baik Bu. Pada kesempatan hari ini Bu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya baik. Nanti saya akan bertanya-tanya tentang kesiapan Ibu Melisa dalam proses pembelajaran di kelas. Nah nanti pada kesempatan observasi nanti saya akan melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah tujuan observasi adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ya Bu. Selanjutnya apa tujuan dari percakapan pra-observasi ini? Tujuannya agar Ibu Melisa lebih siap dan percaya diri dalam proses pembelajaran nanti. Nah, kita mulai Bu ya? Iya, oke Pak. Untuk pertanyaan yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu Melisa harapkan dalam proses pembelajaran apa Ibu Melisa? Bisa dijelaskan? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai karena materinya adalah naratif teks Pak. Jadi di akhir pembelajaran siswa itu mampu memahami tentang fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dalam teks naratif tersebut. Ya, baik. Itu tujuan tersebut ya Bu ya? Iya. Kemudian betul. Selanjutnya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran nanti saat dilakukan observasi apa Bu? Bisa dijelaskan? Oke, untuk area pengembangannya itu ada pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Yeah. Jadi untuk area pengembangan pengetahuan, di situ kita nanti akan mengembangkan siswa itu supaya dia itu tahu apa sih fungsi sosial dari naratif teks. Kemudian di situ nanti kita akan jelaskan tentang struktur teks, naratif teks tadi. Jadi mereka harus tahu dulu pengetahuan dulu, kemudian nanti pada saat itu kita akan kembangkan lagi pengetahuan keterampilannya berupa menceritakan ulang atau menceritakan kembali teks naratif. Jadi di sini keterampilan yang ingin saya kembangkan itu adalah reading juga dan writing juga Pak, untuk membaca dan menulisnya. Ya, jadi area pengembangannya adalah di pengetahuan dan keterampilan Bu Melisa ya. Betul. Nah kemudian untuk strategi yang dipersiapkan Ibu Melisa dalam proses pembelajaran nanti bagaimana Bu? Misalkan tentang bagaimana metodenya, kemudian bisa diceritakan Bu nanti Ibu Melisa akan bagaimana dalam proses pembelajarannya? Ya, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi di situ saya menyampaikan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan pengetahuan dan gaya belajar masing-masing siswa. Kemudian setelah itu Pak, saya akan membagi siswa di dalam kelas itu secara heterogen. Dan untuk model pembelajarannya itu Pak, saya menggunakan pembelajaran berbasis penemuan, yaitu discovery learning, di mana nanti saya akan memulai pembelajaran itu dengan menjelaskan, kemudian saya akan bagi tadi secara heterogen, kemudian mereka akan berdiskusi secara kelompok, dan nanti mereka akan presentasi Pak. Oh, seperti itu Bu ya, untuk strategi yang dipersiapkan. Kemudian kapan Bu waktu pelaksanaan kegiatan observasi nanti bisa dilakukan Bu? Saya ada jadwal Pak di hari Senin tanggal 29 Juli 2024 itu jam ke 89 Pak, di kelas 11 IPA Pak. Oke, jadi untuk kegiatannya nanti dilakukan tanggal 29 Juli Bu ya? Iya. Untuk di jam ke 89 di kelas 11 IPA Bu ya? Iya. Oke, baik. Nanti untuk untuk pelaksanaan observasi nanti saya akan ikut serta untuk melihat, nanti saya akan mengamati dan mencatat apa hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran nanti Bu ya. Baik, kemudian untuk terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu Melisa setelah percakapan pra-observasi ini Bu? Jadi setelah percakapan pra-observasi ini Pak, saya bisa membayangkan nanti bagaimana strategi yang akan saya gunakan pada saat di kelas, model pembelajarannya. Oh ya Pak, juga tadi saya belum menceritakan media yang akan saya gunakan Pak. Jadi media nanti yang saya akan gunakan itu mungkin saya akan membuat PowerPoint Pak. Jadi saya akan menggunakan media PowerPoint, laptop, dan juga LKPD Pak. Iya, jadi dari percakapan ini Ibu Melisa lebih siap lagi apa yang perlu dipersiapkan nanti dalam proses pembelajaran di kelas Bu ya. Iya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya Bu. Kita akan ketemu lagi di tahap observasi, kemudian kita akan melakukan percakapan di pasca observasi ya Bu ya.
Baik Bu, mudah-mudahan nanti untuk observasinya berjalan sesuai rencana dan mudah-mudahan kegiatan nantinya bisa berjalan lancar. Terima kasih Bu Melisa untuk percakapan pra-observasi pada pagi hari ini Bu. Terima kasih, selamat pagi Bu Melisa. Selamat pagi Pak Munawir. Good morning. How are you this morning? I'm fine too, thank you. Sit down, please. Okay. So, before we start our lesson today, please one of you, please lead us for praying, berdoa. Okay? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan Okay, thank you Adesti. Okay, before we go to our material, I want to check your present list first. Okay, saya present if I call your name. Okay, Adesti Ayu Lestari, present. Azria Nurmutia, Ardi Reihano, absent. Ayu Asari, present. Ciko Dayano, Denia, Endra, Excel Juniardo, Katnawati, Casey, Natia, Nureski, Naswa, Rangga Winardo, Safira, Safina, Tio Razakino, Yolanda. Okay, so Ardi is absent today. Okay, now everybody please look at the whiteboard. You can see we will going to learn about narrative text. So at the end of the meeting, jadi Ibu akan tell about the tujuan dulu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah at the end of the meeting, you should understand the social function, the structure text about the narrative text. Jadi di akhir nanti kalian dapat mengetahui apa fungsi sosial dari narrative text, kemudian generic structure-nya, struktur pembentuknya dari teks naratif, dan juga kalian should be able, harus bisa untuk retell the story, reread and retell. Jadi kalian membaca ulang, kemudian menceritakan kembali tentang teks naratif. Oke, itu tujuan kita, pembelajaran kita hari ini. Oke, now look at the picture. Everybody can see the picture? Semuanya bisa lihat gambar apa ini? Batu, betul. This is a stone. Batu, betul. Batu. Kalian bisa ceritakan, what can you tell about this stone? Apa yang kalian bisa ceritakan tentang batu ini? Batu ini berhubungan dengan cerita, sebuah cerita. Do you know the story? Tentang cerita apa ini? Malin Kundang. Malin Kundang is a son who became a stone. Jadi seorang anak laki-laki yang berubah menjadi batu. Have you ever heard the story? Sudah pernah dengar? Yes, of course. Pasti semuanya pernah mendengar cerita Malin Kundang ini. Oke. Nah, so before we are going to learn about narrative text, we should know what is the definition. Apa artinya narrative text? Narrative text is a type of text that tells a story or describe a sequence of events to entertain the readers. Jadi, narrative text itu adalah teks yang menceritakan sebuah cerita yang berurutan ceritanya, yang fungsinya, kalau kita mendengar cerita naratif teks itu fungsinya adalah untuk entertain. Ingat, ada kata entertain di sini. Jadi entertain itu adalah
menghibur. Jadi fungsi teks naratif itu adalah menghibur. Who is entertained? Siapa yang terhibur? Tentunya karena itu teks, berarti yang dihibur adalah pembaca, betul. Oke. Nah, kemudian tadi purpose-nya sudah, social function. Tujuannya adalah entertain or amuse the reader, fungsinya. Nah, sekarang we see the generic structure. Paling atas, kalau kita ingin membuat teks harus di paling atas harus ada? Ya, ada yang namanya orientation. It introduce, dia memperkenalkan who, siapa tokohnya. Who, kemudian where, apa itu where? Di mana kejadiannya. Kemudian when, yaitu kapan. Jadi misalnya di paragraf pertama itu di orientation dia menceritakan pada zaman dahulu itu when, waktunya. Hiduplah seorang berarti dia adalah who, kemudian di sebuah hutan misalnya. Jadi dia di paragraf 1 yang itu adalah namanya orientation. Yang namanya naratif itu yang namanya complication. Namanya saja sudah complication yang berasal dari kata konflik. Konflik yang artinya adalah problems. Apa itu problems? What is the meaning of problems? Betul, masalah. Nah, kalau ada masalah, berarti masalahnya harus diselesaikan. Yang namanya adalah resolution, betul. Nah, in resolution, there could be two ending. Bisa terjadi dua ending, dua akhir cerita. It could be sad, sedih, or happy. Now I want to ask you, bagaimana cerita Malin Kundang? How about the ending of Malin Kundang? Happy or sad? Sad. Okay. Very good. Nah, okay. Now we also want to know what kind of narrative text. Apa saja jenisnya narrative text? Ada yang namanya fairy tales. Fairy tales itu adalah dongeng, betul. Legends. What is legend? Legenda, betul. Kalau mitos, kemudian novels, ada juga short stories. Short stories yang artinya adalah cerita pendek, betul. How about fables? Apa itu fables? Fables itu adalah cerita yang menceritakan binatang yang bisa berbicara. Itu namanya fable. Have you ever read about the fable? Pernah dengar cerita fable? Pasti pernah. Cerita tentang si buaya dan si kancil. Di ceritanya buaya dan kancilnya bisa berbicara, betul. Kemudian ada folk tales dan personal anecdotes. Nah, oke. Nah, di sini ada language features yang namanya naratif. Naratif itu kan dia menceritakan ulang, anak-anak. Kalau menceritakan ulang berarti dia menggunakan simple present atau simple past? Simple past, karena dia menceritakan di masa lalu. Kalau masa lalu berarti menggunakan past tense. Nah, diingat kan pada zaman dahulu hiduplah seorang gadis cantik berambut panjang bernama Rapunzel. Itu dia menceritakan ulang. Jadi yang dia gunakan adalah past tense. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya. Dia menggunakan time conjunction. Jadi dia menggunakan kata kemudian, sebelum itu, dan akhirnya. Ya kan? Dia ada urutannya. Karena tadi dibilang di situ naratif teks itu adalah cerita yang berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi dia urut ceritanya. Ada diperkenalkan dulu, ada masalahnya dulu, kemudian baru dipecahkan masalahnya. Dan kemudian dia menggunakan adverb of time, yaitu keterangan waktu. Di situ ada paling pertama kalau kalian baca di naratif teks itu ada kata once upon a time, pada zaman dahulu. Kemudian ada juga one day, suatu hari. Nah, kemudian dia selalu menggunakan action verbs. Karena dia tadi menggunakan past tense,
maka kata kerjanya selalu bertambah huruf ed. Betul, kata kerja ditambah huruf ed. Ada kill, ada walk. Kemudian dia juga menggunakan direct speech. Direct speech yaitu kata langsung. Jadi kan biasanya banyak pembicaraan kalau di dalam teks naratif. Nah, lihat sekarang di sini ada example of narrative text. Can you guess? Ada yang bisa tebak cerita tentang apa ini? In one village of North Sumatra, there lived a poor farmer named Toba. Ada yang bisa tebak? Danau Toba. Nah, sekarang Mem mau tunjuk satu anak. Maju ke depan. Endra. Endra. Nah, this is a text entitled Lake Toba. Endra, can you guess which one is orientation? Nah, sekarang Ibu tanya, Endra untuk menunjukkan di mana itu orientation. Di mana, Endra, orientation? Iya, kenapa Endra bisa menyebutkan kalau itu adalah orientation, Endra? Yo, ingat tadi, di orientation dia memperkenalkan when, who, and where. Sekarang Ibu tanya where dulu. Di mana tempatnya Endra? Di Sumatera. Ya, North Sumatera. Kemudian ada who-nya. Siapa who-nya? Orangnya? Toba, betul. Kemudian tempatnya tadi sudah, orangnya sudah. Kemudian kapan? Waktunya yang menunjukkan dia. Keterangan waktunya apa? Yo, ada yang lihat di paragraf 1? One day, betul. Jadi betul Endra. Give applause for Endra. Iya, betul. Jadi di paragraf 1 itu silakan duduk Endra. Oke, di paragraf 1 itu pasti biasanya umumnya itu adalah orientation. Jadi di orientation itu pasti ada orangnya si Toba tadi, kemudian tempatnya di desa di North Sumatera. Kemudian kapan? Dia di sini menceritakan tentang hanya suatu hari katanya, one day. Jadi mungkin suatu hari dulu. Kemudian next, boys, Rangga Winardo, please come in front of the class. Oke, Rangga, kira-kira Rangga, which one is complication, konflik, masalah, di mana masalahnya? Ibu. Hah? Masalah. Ya, betul. Biasanya di paragraf, ya, biasanya di paragraf 2 atau di paragraf 3, betul, yang menunjukkan kalau dia adalah masalah, ya. Setelah perkenalan lalu akan masuk ke dalam masalah. Thank you. Apa masalahnya di Danau Toba tuh? Apa masalahnya di cerita Danau Toba? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ada pernah dengar cerita Danau Toba? Apa ceritanya? Si Danau Toba itu disuruh, si Toba ini disuruh ibunya untuk membawakan makanan untuk ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Si Tobanya waktu di jalan itu dia kelaparan. Akhirnya dia memakan. Nah, jadi katanya ternyata bukan si Toba nak sebenarnya. Si Samosir. Si Toba ini adalah ayahnya. Si Toba, dia suatu hari one day he went fishing katanya. Pada saat dia berenang, dia mendapatkan sebuah ikan mas yang beautiful, apa? Yang cantik, betul. Kemudian dia bawa pulang, ternyata ikannya tadi berubah menjadi wanita cantik. Kemudian mereka married, kemudian mendapatkan anak tadi yang bernama Samosir, betul. Nah, si Samosir, tapi ibunya itu kemarin tadi dia sudah minta perjanjian dengan ayahnya tadi, si Toba. Kalau Toba tidak boleh membuka rahasianya kalau dia adalah seekor
Ikan. Nah, pas si Samosirnya tadi bawa makan, masalahnya adalah dia memakan makanan ayahnya, kemudian ayahnya marah, kemudian ayahnya berkata, "You," katanya, "a fish kid." Kamu adalah anak ikan. "You are so greedy." Katanya kamu sangat rakus. Nah, ini adalah masalahnya, complication. Oke, di paragraph 2 and paragraph 3, there is a complication. The last. Naswa. Oke, Naswa. Which one is resolution, Naswa? Resolution. Paragraph 4. Dari mana Naswa tahu kalau itu adalah resolution? Dari mana? Yang namanya resolution pasti at the end of the text, at the end of the paragraph. Betul. Menurut kalian, how about the ending? Bagaimana endingnya tadi? Kata Mem tadi ending itu it could be happy ending, it could be sad ending. Sekarang how about the ending? Sad, betul. Jadi endingnya itu akhirnya adalah apa? Sad, betul. Karena ibunya marah, akhirnya ibu dan anaknya tadi dan kemudian akhirnya berubah menjadi Danau Toba, dan ada sebuah pulau katanya di tengah-tengah Danau Toba tadi yang akhirnya sampai sekarang Pulau Samosir. Oke, the legend Danau Toba. Oke, anybody have a question? Ada pertanyaan tentang naratif teks? So, I want to divide it you into a group. There are 18, ada 18 kalian. Berarti bagi berapa? Ibu minta berempat, tapi ada 2 kelompok yang berlima. Ya, silakan atur kursinya dulu. Bagi berempat, ada 2 kelompok yang berlima berarti. Ya, silakan. Nanti ibu bagikan teksnya. Group 1, Group 2, Group 3, and Group 4. I have 4 teks yang berbeda. Bisa kalian lihat di depan. Di situ ada The Legend of Malin Kundang, kemudian ada Snow White and Seven Dwarfs. Apa itu? Putri Salju dan 7 Kurcaci, betul. And then The Story of Toba Lake, and the last itu ketinggalan satunya ya. The last one is Sangkuriang. Oke, now Mem akan acak. Jadi siapa yang beruntung dapat yang pendek, ada yang dapat yang panjang. Oke, silahkan diambil. Enggak, itu ada yang 2 halaman. Itu apa, ambil dulu. Tentang berarti Snow White. Tentang Sangkuriang. Atas bawah. So, practice your text. Silakan. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak
bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Sorry, bisa kita lanjutkan untuk membaca ke depan? Oke. Yes, kelompok 1 will present to read. Story of Tobalite. Everybody silent please. The story of Tobalite. Once upon a time there was a man who was living in North Sumatra. He lived in a simple hut in a farming field. They did some gardening and fishing for his daily life. Oke, continue paragraph 2. Nur Reski Nadia. One day while the man was do fishing, he caught a big golden fish in his trap. It was the biggest catfish he ever had in his life. Surprisingly, this fish turned into a beautiful princess. He fell in love with her and proposed her to be his wife. She You said, say, "Yes, but you have to promise not to tell anyone about the skirt that I was once I fished. Otherwise, there will be a hook this time." The man made the deal and they got married, lived happily and had a daughter. Oke. Keep applause. Okay. Now, please, fourth of you sit down and siapa? Azria. Azria, come here. Kalian berempat duduk. Oke. Because the story of Toba Lake is short, hanya pendek. Mereka mendapatkan tadi berlima, hanya ada 4 saja. Jadi Azria tugasnya adalah menceritakan ulang. Please listen to Azria. She will retell, dia akan menceritakan ulang tentang story of Toba Lake by herself. Jadi dia akan menceritakan ulang tentang Toba Lake menggunakan kalimatnya sendiri. Everybody listen please. Oke, Azria, please look at in front of the. Ada seorang laki-laki yang tinggal di desa Sumatera Utara. Ia bernama Toba. Suatu hari, Toba sedang memancing dan mendapatkan seekor ikan mas cantik. Lalu ia membawanya pulang dan ternyata ikan tersebut berubah menjadi gadis cantik. Mereka pun saling jatuh cinta dan menikah, tapi dengan satu janji. Toba tidak boleh membongkar bahwa gadis itu seorang ikan. Beberapa tahun kemudian, mereka mempunyai anak laki-laki bernama Samosir. Suatu hari, Samosir disuruh ibunya membawakan makan siang untuk ayahnya. Ternyata Samosir kelaparan dan ia memakan bekal ayahnya. Ayahnya pun sangat marah dan mengatakan si Samosir adalah anak ikan. Oke. Keep applause for Azria. Oke, thank you Azria. Sit down. Oke, so this is the end of our material. Now I want to ask, how about the material of narrative text? Is it difficult or easy for you? Apakah sulit untuk teks naratif atau tidak? Easy. Untuk materialnya Ibu rasa mudah saja. Yang Ibu lihat sulit tadi adalah pada saat kalian memang masih salah dalam pengucapan, in pronunciation. It's okay. Jadi makanya tadi temannya ada yang salah, itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang namanya pronunciation itu memang tidak bisa kita langsung bisa, tapi semuanya itu akan cepat atau akan lebih mudah kalian pelajari, akan lebih mudah kalian kuasai apabila kalian sering mengucapkannya. Untuk bahasa Inggris, jadi kalian harus sering-sering banyak latihan. Nah, jadi pada saat pembelajaran kali ini, kita bisa belajar apa saja anak-anak? Siapa yang bisa simpulkan? Hari ini kita belajar tentang naratif teks. Di naratif teks tadi kita belajar tentang yang pertama adalah fungsi sosial. What is the social function? Apa fungsinya tadi?
Untuk betul, untuk menghibur pembaca. Kemudian apa saja? What is the generic structure? Ada 3 tadi generic structure-nya. Ada apa? Orientation, complication, and resolution. Can you tell me what are the example of narrative text? Apa saja contoh teks naratif? Apa tadi yang dapat dalam kelompok? Lake Toba, kemudian Malin Kundang, Sang Kuryang, and Snow White. Jadi ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tadi si Azria sudah menceritakan ulang. Sebenarnya menceritakan ulang ini kita akan coba lagi ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti kita retell itu menggunakan bahasa Inggris ya. Oke? Kita sudah di akhir pembelajaran. At the end of the meeting, please Adesti lead us for praying. Silahkan Adesti. Oke. Karena kita tadi sebelum memulai pembelajaran kita sudah berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa juga. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Okay, thank you very much for your attention today. See you and have a nice day. Bye-bye. Good morning. Thank you. Okay, you're welcome. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Munawir Sodik, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Patanggip Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Melisa Sylvia, yang sudah melakukan kegiatan observasi kelas di kelas 11 IPA. Selamat pagi Ibu Melisa. Selamat pagi Pak Munawir. Ya, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Iya Pak. Nanti saya akan bertanya kepada Ibu Melisa berkaitan dengan kegiatan observasi Ibu Melisa yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas 11 IPA. Nah, fungsi atau tujuan dari kegiatan observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran ke depannya Bu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama Ibu Melisa, Iya Pak. bagaimana perasaan Ibu Melisa setelah melakukan kegiatan observasi kelas tadi? Ya, awalnya Pak saya agak gugup Pak, tapi setelah berjalannya tadi observasi, saya cukup senang melihat keaktifan siswa, kemudian materi itu tersampaikan dengan baik Pak. Jadi saya cukup lega setelah selesai observasi ini. Oh, jadi begitu ya Bu ya, Iya. perasaannya sudah lega Ibu, yang awalnya Ibu merasa gugup mungkin Ibu. Kemudian untuk area pengembangan yang tadi Ibu lakukan di dalam pembelajaran di kelas gitu, bisa diceritakan Bu langkah-langkahnya seperti apa yang akhirnya pengembangan itu bisa Ibu capai tadi mungkin. Oke, langkah-langkahnya tadi itu Pak, saya membuat perangkat pembelajaran dulu, kemudian saya juga membuat lembar kerja untuk penilaian. Jadi ada beberapa teks yang saya cari untuk saya bagikan nanti ke anak-anak pada saat kelompok tadi. Dan untuk pengetahuan dan keterampilannya itu pengembangan yang saya kembangkan. Untuk pengetahuannya di situ tadi saya memberikan pengetahuan berupa fungsi sosial dari teks naratif. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu apa sih apa arti dari naratif teks, kemudian apa fungsinya, kemudian apa struktur pembentuknya, dan kemudian untuk keterampilannya tadi saya melatih anak-anak dengan cara membaca, kemudian ada juga menceritakan ulang. Ya, jadi di area pengembangannya di pengetahuan dan keterampilan Bu Melisa ya. Iya. Kemudian menurut Ibu Melisa yang tadi sudah melakukan kegiatan observasi di kelas atau pembelajaran di kelas, untuk area pengembangannya itu sudah berhasil atau belum menurut Ibu Melisa? Menurut saya sudah cukup berhasil Pak, untuk pengetahuannya ya. Untuk keterampilannya memang ada beberapa kendala Pak. Iya. Seperti anak-anak itu untuk keterampilan itu kan karena membaca dan juga menceritakan ulang. Mungkin untuk menceritakan ulang itu butuh waktu yang lama Pak.
Oh, untuk seperti itu. anak-anak untuk menceritakan ulang suatu teks, apalagi itu dalam bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi kendalanya Di di keterampilan, keterampilannya Pak. Ya, Ibu. kalau untuk pengetahuan, karena naratif teks ini memang berkelanjutan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, untuk pengetahuan mereka sudah cukup mengenal sekali dengan naratif teks. Jadi langkah ke depan untuk mengatasi agar keterampilannya itu lebih bagus itu kira-kira menurut Ibu Melisa itu bagaimana langkahnya yang bisa diambil ke depannya nanti agar siswa mempunyai keterampilan yang baik lagi gitu. Oh iya. Jadi karena tadi tuh memang ada beberapa anak yang memang mampu dengan baik Pak membaca, namun ada juga anak yang kurang pede dalam membaca. Mungkin untuk kedepannya saya akan mengelompokkan anak-anak yang memang kurang dalam membaca, jadi nanti akan sering saya berikan kesempatan untuk maju ke depan, jadi mereka sering melatih, jadi mereka juga tidak takut. Kayak tadi sempat ada yang drop Pak, kayak setelah diledek temannya salah, makanya saya tadi memberikan motivasi ke anak, jangan takut untuk salah, karena dalam bahasa Inggris itu memang salah itu wajar. Jadi mungkin saya akan sering melatih kepada yang anak-anak memang yang kurang dalam tingkat kepercayaan dirinya, dan kemudian mungkin akan sering memberikan penugasan Pak, yang akan dapat mereka latih kemudian dipresentasikan nanti ke depan. Ya, jadi solusinya Ibu Melisa untuk rencana ke depan adalah membiasakan anak untuk berdiskusi, untuk presentasi dan memberikan motivasi ya agar anaknya itu lebih mempunyai rasa percaya diri yang tinggi seperti itu ya. Iya Pak. Nah kemudian untuk tindak lanjut yang untuk seperti itu kapan Bu nanti Ibu akan melakukan perubahan itu nanti? Ya mungkin akan saya lakukan secepatnya Pak. Iya, akan dilakukan secepatnya Ibu ya. Baik, untuk percakapan pasca observasi saya kira sudah selesai ya Bu. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Ibu Melisa. Mudah-mudahan Ibu Melisa selalu diberikan kesehatan untuk dapat semangat dalam mengajar anak didik kita di sekolah kita, memberikan pembelajaran yang terbaik. Baik, begitulah percakapan pra-observasi ini, dan selesai sudah rangkaian kegiatan supervisi pendidikan yang diawali dari percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat buat kita semua. Baik, terima kasih Ibu Melisa ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.